Salam obat-obatan. Corona di mana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa ke toko, di rumah sumpek, nggak tahu ngapain. Dan akhirnya baru ada mood juga buat bikin video. Ada sih beberapa banyak video-video yang udah record sebelum pandemi corona ini, tapi kayaknya bakal banyak yang susah digabung-gabungin videonya, maksudnya diedit, karena videonya sendiri itu banyak yang kepotong-kepotong alias runtutannya itu nggak jelas. Agak kurang nikmat aja nanti kalau misalnya ditonton sama teman-teman. Bahannya ada sih, tapi sayang mungkin dijadiin kompilasi aja nanti. Kali ini Mas Japan pegang Gundam Base Limited RG Double Okanta. RG ini keluar tahun 2019 di Gundam Base karena ini hanya dijual di sana. Jadi Gundam Base itu adalah tempat di mana store Gundam terbesar di Jepang. Di dalamnya terdapat beberapa macam koleksi yang banyak banget, lengkap, komplit. Ada yang dimulai dari jadul-jadul banget sampai yang sekarang. Pokoknya yang paling baru ada, dan barang rilisan pasti ditaruh di sana duluan. Kayak udah tahu banget ya, padahal belum pernah ke sana. Ini salah satu kit yang lumayan susah didapetin karena kit ini hanya bisa dibeli di Gundam Base itu sendiri. Kecuali kalau misalnya ada teman kita yang beli banyak terus kita nitip, atau misalnya kita dapet di forum-forum jual beli, biasanya itu mesen sama orang Jepang. Jadi orang Jepang yang di sana yang beliin buat kit. Jadi kita nggak bisa beli langsung di Gundam Base-nya. Yang Mas Japan pegang ini adalah The Gundam Base Limited Double Okanta Full Saber Trans-Am Clear. Jadi kalau misalnya kita ketahui kan, kalau Trans-Am yang biasa itu udah limited ya, ditambah yang ini dikasih yang clear juga, jadi limitednya double. Ada keterangan di sini, Bandai Spirit 2019, Made in Japan, Sotsu Sunrise Gundam Double O. Di box sampingnya ada di Gundam Base Limited Edition, ada cerita dikit di sini. Keren ya. Dia juga include sama full sabernya clear juga, dan merahnya juga, dan clearnya ini lebih ke pink karena dia lebih ke Trans-Am ya. Mungkin hijaunya yang sedikit agak nyeleneh, karena kita biasanya ngeliat hijaunya itu hijau yang tua, tapi yang sini dia bikin kayak hijau lime kayak gitu. Kayak di sini biasanya ada harganya tapi nggak ada. Semenjak tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, Bandai udah nggak ada lagi harganya. Terlebih juga kalau misalnya barang-barang limited kayak gini kan, barang-barang eksklusif deh bisa disebut. Ada 2 tipe orang yang biasanya ngoleksi seri limited kayak gini. Tipe pertama dia nimbun. Jadi yang limited kayak gini dia simpen alias nggak dirakit, dia cuma simpen kotaknya dan isinya aja. Ada alasannya juga, salah satunya yang pasti kalau misalnya dijual pada saat barang ini tidak ada lagi, harganya bakal naik. Dan yang kedua biasanya dia sayang karena dapetinnya susah. Dan alasan sayang ini akan berubah ketika harganya mahal dan nggak ada salahnya buat dijual lagi. Dan ada yang tipe yang kedua, dia beli untuk dirakit buat ngelengkapin koleksinya. Karena beberapa orang ada juga yang koleksi yang reguler yang biasa ya, kemudian disandingkan dengan yang versi yang limited gitu. Dan karena kita bukan orang biasa, jadi kita bakal bikin video ini terus kita unboxing, dan Mas Ivan bakal rakit juga. Jadi isinya kayak gini tuh. Sayangnya dia nggak ngasih ini sih, atau dekal, cuma dekal stiker yang biasa. Manualnya pasti sama yang kayak LG yang biasa ya, karena ya ngapain dibedain, sama aja, cuma beda warna doang. Mas Japan belum pernah merakit RG Double Okanta, apalagi yang full saber juga nih. Mas Japan belum pernah, jadi belum tahu apakah kit ini ringkih atau enggak. Yang pasti kalau kalian tahu sama RG Sinanju yang Mas Japan rakit dan Mas Japan chat waktu tempo hari di Instagram, itu ringkih banget. Gak tahu ringkih banget ini. Kita cek dulu ya. Ini RG yang kemarin, Sinanju. Udah di custom build juga, udah di cat juga, full painting. Tapi ringkih banget. Guys, Apa lagi? Agak dulu, jangan ganggu. Lagi ada moodnya ini. Masuk ke sana kan? kata sudah? Hah? Kata sudah? Amplas Kita sudah? sudah amplas, pakai merah dulu barang hijau. Itu mana? Ini sih.
dalam peci di kamar. Ucap peci. Barusan ada saudara masyarakat nangguin. Dia mana di situ tuh? Dia malah sana tuh. Ini pertama kita punya stickers. Ini buat full sabernya. Stickers ya. Bukannya water decal, kalau water decal sih pasti keren banget. Yang bagus dari RG salah satunya adalah stiker kayak gini. Lanjut runner, kita punya runner huruf A. Ini ada part full saber dan part birunya. Runner A satu keping. Runner B ini salah satu buat inner frame. RG kalau untuk detail frame memang gila banget sih. Ditambah framenya itu udah bisa gerak dan tinggal sambung aja. Selanjutnya runner C, ada part bagian untuk body, kemudian ada base juga. Kayaknya base buat full sabernya nanti ya. Ini merah-merah pasti part kaki sama perut nih. Kemudian runner D, 2 pieces atau 2 keping. Nggak kayak kelihatan lagi karena dia nggak clear gini. Keren sih memang. Runner E, 2 keping juga. 2 runner E. Ini buat part tangan dan part kaki pasti. Ada yang frame yang tadi, nanti framenya bakal ditutupin sama part-part yang ini. 2 keping runner F. Udah jelas ini bagian untuk pedangnya ya. Ini juga ada part buat kaki juga, buat dengkul ya. Selanjutnya ada runner G. Detail tangannya emang parah sih emang ini. Detail ini juga oke. Abis G, H, 2 lembar clear part. Mau dibilang clear part tapi semuanya clear. Tapi ini clear part buat senjata dan buat clear part yang ada di tangannya. Lanjut ada I1. Ini udah pasti buat senjatanya juga. Dan ada I2-nya 2. Sebenarnya ini sama sih, cuman dia potongan dari I1. Dan ini 2, berarti ada 3, 1, 2, 3. Selebihnya ada di bagian tumpukan sini. Udah sih habis, cuman ini aja, dikit ya. Dikit nggak nih? Dikit-dikit gini tapi ngelakirnya susah, karena dia clear part dan bakal susah juga buat dibesiin. Jadi udah gitu aja, simple ya. Kita reviewnya juga santai dan santai-santai aja. Jadi mungkin hasilnya bakal seperti ini, clear-clear gini nih. Ini dikasih sama Mas Deska, aka Bapak Kepsek, kepala sekolah dari Gampla Fam. Dikasih tahun kemarin kalau nggak salah di event Battle of the Toys. Thank you Pak Deska. Dan semoga suka videonya. Simple aja, kita nge-reviewnya santai, nggak kayak ngobrol aja, nggak serius-serius juga ya. Mungkin nanti bakal Mas Yohan kasih tahu tips buat ngelaki clear part atau motongin clear partnya biar bersih, dan tungguin aja ya. Selamat bobotan, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga nggak males. Dadah, thank you udah nonton. Kenapa kamu ringkih banget?